Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, Mem Zainab, dalam pembelajaran Bahasa Daerah Bugis. Kali ini kita akan membahas soal-soal ujian akhir sekolah Bahasa Daerah. Soal nomor 1. Baca dengan saksama huruf lontara yang ada. Egana huruf lontara ugi bunga-bunga iya naritu 10 arwah. Nainapa mancaji 10 asira. Egana huruf lontara ugi iya naritu A 10 asira, B 10 arwah, C 20, D 20 teluk. Jawaban adalah D 20 teluk. Kita lihat pembahasannya. Ka, ga, nga, ga, pa, ba, mampa, ta, da, nandra, ca, ja, nyanca, ya, rala, wasa, aha. Jumlahnya 23. Selanjutnya, soal nomor 2. Tahu bunga-bunga muki engi huruf lontara iya naritu A. Peta malampe gemena, B. Daeng pamate, C. Sultan Hasanuddin, D. Imon Lombasi Daimatawang. Jawaban B. Daeng pamate. Pembahasan. Tahu bunga-bunga muki engi huruf lontara jika diartikan dalam bahasa Indonesia, orang yang pertama kali menulis huruf lontara atau yang menciptakan huruf lontara, yaitu Daeng pamate. Soal nomor 3. Baca dengan seksama tulisan lontara. Mandrei bale balana meonge. Kalimat dasar di atas mempunyai pola kalimat yang benar, yaitu A, B, O, S. B, S, P, O, C, P, K, S, D, K, S, P. Jawaban A, P, O, S. Pembahasan. Pola kalimat bahasa Bugis dan bahasa Indonesia berbeda. Pola kalimat bahasa Indonesia umumnya diawali dengan subjek, biasa disingkat dengan S. Sedangkan pola kalimat bahasa Bugis umumnya diawali dengan predikat, disingkat dengan P. Kita urai kalimat di atas. Mandrei artinya makan iya atau dia makan. Merupakan predikat. Predikat adalah suatu yang dilakukan. Bale balana artinya ikan balana. Merupakan objek atau yang dikenai pekerjaan. Meonge artinya kucing itu. Merupakan subjek atau pelaku. Berikutnya soal nomor 4. Kucing makan ikan balana. Kalimat bahasa Indonesia di atas berpola SPO. Kucing berfungsi sebagai subjek, makan berfungsi sebagai predikat. Ikan balana berfungsi sebagai objek. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Bugis, maka A. Mandrei bale balana meonge, B. Meonge mandrei bale balana, C. Bale balana mandrei meong, D. Meonge riandrei
ribale balanai. Jawaban A. Mandrei bale balana meonge. Loro sengada riawa pakai ada pasile ale atau kalimat yang memakai kata ganti orang secara halus atau sopan, yaitu A. Iya pati wireki bobok tak ibu. B. Pole tegaki nama kesimani irita pakiat tak bapak. C. Idik midaeng kuren nuang mailok tulunga. D. Jawaban A, B, dan C benar semua. Jawaban adalah D. A, B, dan C benar semua. Pembahasan kalimat iya pati wireki bobok tak ibu menggunakan engkliti kaki dan tak sebagai penanda kata halus atau kata sopan. Pole tegaki nama kesimani irita pakiat tak bapak. Ini juga menggunakan engkliti kaki dan tak sebagai penanda kata yang sopan atau kata halus. Idik midaeng uren nuang mailo tulunga. Di sini juga menggunakan kata idik. Nah, idik di sini memiliki arti tunggal yang merujuk kepada kata yang sopan. Jadi mohon diperhatikan juga bahwa kata idik, kata ki, kata ta juga ada yang bukan kata halus. Soal nomor 6. Loro sengada riawa pakai we ada paseleale. Kalimat yang memakai kata ganti orang secara halus atau sopan, yaitu A. Tega kopole runi. B. Idi maneng engkai koe parluki si pakainya. C. Siaga elina bok tak. D. Engkaki mai melo mangoli. Jawaban yang benar adalah C. Pembahasan pole tega kopole runi. Ini merupakan bukan kata yang halus atau sopan karena menggunakan kata ko. Ini tidak bisa digunakan sebagai kata halus. Ko hanya bisa digunakan pada orang yang sebaya atau kepada orang yang lebih muda. Selanjutnya, idik maneng engkai koe parluki si pakainya. Idik di sini adalah jamak. Berarti bukan kata halus. Idik bisa kata halus jika dia merujuk kepada seseorang. Berikutnya, siaga lina bok tak. Bok tak menggunakan engkliti kata merupakan kata halus karena merujuk pada seseorang. Engkaki mai mailok mangoli. Di sini juga menggunakan engkliti kaki. Di sini ki di sini merupakan jamak. Jika jamak berarti tidak merupakan kata halus. Ki bisa kata halus jika hanya merujuk pada seseorang atau kata ganti tunggal. Soal nomor 7, perhatikan tulisan lontara yang ada. Matamae tanrana ada makuling. Suku atau ciri-ciri kata ulang utuh rilalena bahasa ugie riawa pada padanah ia naridu. Ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang termasuk
kata ulang oto dalam bahasa Bugis pada contoh di bawah ini adalah A. Oto-oto, bola-bola, andre-andre. B. Sape-sapeda, lari-lari, sapa-sapa. C. Lari-larian, pute-pute, baluk-balukeng. D. Lisu-lisu, care-care, mapau-pau. Jawaban yang benar adalah A, yaitu oto-oto, bola-bola, andre-andre. Jadi ini kata dasarnya oto, bola, andre. Lalu diulang, dia tidak ada perubahan, artinya utuh. Soal nomor 8. Mata mae rapanna ada makuling saisa. Kata ulang sebagian, jadi yang termasuk contoh kata ulang sebagian dalam bahasa Bugis yang ada di bawah ini adalah A. Oto-oto, B. Bola-bola, C. Care-care, D. Sape-sapeda. Jawaban yang benar adalah D. Selanjutnya, soal nomor 9. Perhatikan tulisan lontara yang ada. Ripuadai, ritau, napuji malai agagan nataweh ia rega telolang. Kalimat di atas merupakan arti dari waregada atau ungkapan kepada seseorang yang A. Malasa anyarang, B. Malasa kutungi, C. Malampe lima, D. Malila pararang. Jawaban yang benar adalah C. Itu malampe lima. Pembahasan ripuadai ritau napuje malai agagan natawe ya regatil lolang waregadana ya naritu malampe lima. Panjang tangan, ya, jadi nama lain daripada pencuri atau tahu napuji malengi agagana tawe. Soal nomor 10. Rapanna loroseng ada mapunaye bakdai rioloma. Atau kalimat bahasa Bugis yang menggunakan kata berawalan ma, yaitu A. Magai nade pa naletu, B. Mak galung jama-jamang malebi, C. Rusli asena silona labedu, D. Ambokku naiwa sitetong abedullah. Jawaban yang benar adalah B. Pembahasan magai dan mak galung sama-sama diawali dengan kata atau awalan ma. Namun magai bukan kata berawalan ma, melainkan kata dasar kata tanya. Karena tidak ada kata gai jika dihilangkan ma. Beda dengan mak galung. Mak galung jika dihilangkan awalan ma, maka tersisa adalah galung yang memiliki arti sawah. Jadi salah satu ciri kata berawalan ma adalah jika dihilangkan awalan ma, yang tersisa adalah kata dasar dan tentunya akan memiliki arti. Berikutnya soal nomor 11. Asena arung maparintai ripangkarainganna karain simbang rilolongenna ondrong drasengi bantimurung yarega benting merung iya naritu. A. Ara arung karain patahuding na simbang, B.
Arung karaeng patahuk ding daeng parumpa. C. Arung karaeng imanuntungi daeng sibali. D. Arung karaeng salahuk ding daeng sibali. Jawaban yang benar adalah B. Arung karaeng patahuk ding daeng parumpa. Soal nomor 12. Ajak lalo na maelo na lumbai na pinto panu dan lelo. Kalimat papangajak di atas mempunyai makna atau maksud. A. Magkutu-kutu lalo kolau masikola. B. Masih tak ki moto narinapal lau rijamata sapa dalik. C. Tangas sopi narinapa moto lau rijamata. D. Ajak muelo nalumbai manue moto. Jawaban yang benar adalah B. Masih tak kumoto narinapa lau rijamata sapa dalik. Selanjutnya soal nomor 13. Siri na bese merupakan pandangan hidup masyarakat Bugis. Siri dalam bahasa Bugis Makassar dan Toraja berarti malu. Namun bukan malu dalam pengertian umum, melainkan malu yang mengandung dua makna, yakni malu dan harga diri. Bese secara harfiah berarti pedih atau perih yang dirasakan meresap dalam kalbu seseorang karena melihat penderitaan orang lain. Bese dalam bahasa Bugis berfungsi sebagai pemersatu, penggalang solidaritas, pembersamaan, serta pemuliaan humanitas. Konsep bese tidak lain adalah suatu pengungkapan empati dan solidaritas terhadap penderitaan orang lain. Yang merupakan perwujudan Siri sebagai seorang pelajar adalah A. Kita harus belajar bersungguh-sungguh untuk mengejar ketertinggalan pelajaran dari teman yang lain. B. Seorang siswa malu naik sepeda ke sekolah karena dianggap orang tidak punya. C. Kita harus membantu tetangga yang sedang mengalami kendala ekonomi. D. Kita harus membantu teman saat ujian karena dorongan rasa malu jika dia tidak lulus. Jawaban yang benar adalah A. Kita harus belajar bersungguh-sungguh untuk mengejar ketertinggalan pelajaran dari teman yang lain. Nomor 14 yang termasuk contoh kalimat aktif di bawah ini adalah A. Mak baca lontara ila bedu. D. Rianrei bale rimiunge. C. Nabacai bokbokna. D. Risuroi mak guru madeceng riguruna. Jawaban yang benar adalah A. Mak baca lontarai labed. Pembahasan. Mak baca lontarai labedu merupakan kalimat aktif. Salah satu ciri daripada kalimat aktif adalah subjeknya melakukan suatu pekerjaan. Lalu predikatnya biasanya diawali dengan awalan ma. Jadi, yang melakukan pekerjaan adalah subjeknya, yaitu labedu. Predikatnya menggunakan awalan ma. Sehingga ini sudah jelas menandakan dia sebuah kalimat aktif. Soal nomor 15. Mak guru bahasa Ugi Aminah. Jika diubah menjadi kalimat pasif, maka A. Aminah mak guru bahasa Ugi. B. Mak guru bahasa Ugi Aminah. C. Bahasa Ugi nak guru Aminah. D. Bahasa Ugi Aminah mak guru. Jawaban yang benar adalah C. Pembahasan. Salah satu ciri kalimat pasif adalah predikatnya menggunakan awalan na, yaitu pada kata nak gurui.
Demikianlah pembahasan soal-soal UAS Bahasa Daerah bagian pertama. Nantikan pembahasan soal-soal UAS Bahasa Daerah bagian kedua. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.